Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pelajaran hari ini. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita baca bismillah bersama-sama. Pada tema 6 subtema 2, kita akan membahas tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Pernahkah kalian melihat ibu memasak air? Saat ibu meletakkan panci berisi air di atas kompor yang menyala, lama-kelamaan air akan panas dan timbul gelembung air. Mengapa air dalam panci menjadi panas? Untuk menjawabnya, mari kita simak penjelasan berikut. Ketika kita memasak air, panas dari kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air, sehingga air menjadi panas. Hal ini menunjukkan bahwa panas dapat berpindah. Panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contoh peristiwa konveksi misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contoh peristiwa radiasi yaitu sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan makhluk di bumi. Perpindahan panas secara konduksi yaitu perpindahan panas secara pancaran atau hantaran. Artinya, hanya energi panas yang pindah. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Perpindahan panas secara konduksi diibaratkan seperti memindahkan buku secara estafet. Buku diibaratkan sebagai kalor atau panas, sedangkan siswa diibaratkan sebagai zat perantara. Pada saat estafet buku, siswa akan diam, sedangkan buku akan berpindah-pindah. Begitu juga dengan perpindahan panas. Panas akan berpindah-pindah, sedangkan zat perantaranya tidak berpindah. Perpindahan panas secara konveksi, yaitu perpindahan panas secara aliran. Pada peristiwa konveksi, zat perantara ikut berpindah. Peristiwa konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Kita bisa lihat bahwa air yang panas terlebih dahulu adalah yang paling bawah. Air tersebut mendapatkan panas dari panci yang terkena api. Air yang panas akan naik, sedangkan air yang dingin akan turun, begitu seterusnya. Peristiwa konveksi diibaratkan memindahkan buku seperti gambar berikut. Orang dan bukunya semuanya ikut berpindah, begitu juga pada peristiwa konveksi. Energi panas dan zat perantaranya semuanya ikut berpindah. Perpindahan panas secara radiasi. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi, karena udara yang terdapat pada atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantarkan secara konveksi, karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara, atau biasa kita sebut dengan radiasi.